إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Marilah kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Al-Baqarah ayat 155. Semoga dengan kajian kita ini Allah jadikan kita sehat, Allah berkahi umur kita, Allah sampaikan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan dengan penuh selamat. Kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh khusyuk tanpa diganggu oleh gangguan apapun, termasuk virus corona. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ada ba mati, walanab dibaca qalqalah, dipantulkan, ba matinya dipantulkan. Walanab luwannakum, ada nun bertasydid, itu dibaca gunnah, dengung, udara ditahan keluar melalui hidung, ditahan kurang lebih 2-3 ketuk. Walanabluwannakum, di situ ada pula mim ketemu ba. Walanabluwannakum bisyai'in, mim mati ketemu ba, itu dibaca ikhfa syafawi, ya, dibaca ikhfa syafawi. Dan bisyai'im ada tanwin ketemu mim, tanwin ketemu mim, itu dalam ilmu tajwid disebut idgham bi ghunnah. Bi syai'in minal khawfi, kha ketemu dengan wawu tapi kha-nya fathah, namanya mad layyin, dan dibaca kha bukan ha, sehingga bacaannya bukan minal khawfi tetapi minal khawfi. Wal ju'i, nah kalau jimnya berharokat dhammah ketemu wawu sehingga mad tabi'i, 2 ketuk. Wal ju'i, nah ketemu ain di situ, ju'i, bukan hamzah, bukan ju'i. Ya, minal khawfi wal ju'i wa naqsim, di situ ada qaf mati dibaca qalqalah. Wa naqsim, ada sodnya tanwin ketemu mim, sama dengan tadi bisyai'in, tanwin ketemu mim minal khauf, sama. Wa naqsim, tanwin ketemu mim idgham. Wa naqsim minal amwali, ada mim mati ketemu dengan wawu, namanya idhar syafawi. Nah, idhar syafawi maka mimnya itu tidak didengungkan tapi
Mim dibaca mati langsung lepas. Dua bibir ketemu langsung lepas. Minal amwali. Wa itu mad tabi'i, harokat fathah, ada alif di situ. Bacaannya mad dua, harokat dua ketuk. Amwali wal anfusi. Alif a ada harokat fathah, ketemu nun mati, ketemu fa. Nun mati ketemu fa itu dibaca ikhfa ma'al hunnah. Wal anfusi. Ya, nun mati ketemu anfusi. Wassamarat. Tadi wal anfusi sin si. Tapi wassamarat sa, bukan sa. Sehingga bacanya bukan wal anfusi wassa, bukan wassamarat, tapi wassamarat. Wabashiris sabirin. Wabash, ada shinnya bertasydid. Wabashiris, sodnya bertasydid. Di situ ada al, ya, alnya al-syamsiyah, sehingga alnya tidak terbaca. Sehingga langsung masuk ke sod. Wabashiril sabirin. Itu ada ya mati, tetapi ketemu nunnya ada di waqaf, maka itu namanya mad arid. Nah, mad arid itu boleh panjangnya lebih dari 5 atau lebih dari 6 ketuk. Sehingga bisa dibaca wabashiril sabirin. Nah, gitu. Ya, jadi itu kajian taksin di surat Al-Baqarah ayat 155. Ikhwatul iman rahimakumullah. Masih berkisah tentang musibah. Ada dua macam musibah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada musibah dunia dan ada musibah akhirat. Musibah dunia adalah musibah yang bersifat duniawi. Dan kita akan mendapatkannya ketika kita masih hidup di alam dunia. Apa saja musibah dunia? Allah sudah menyebutkan yang pertama bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Takut miskin, takut mati, takut kegelapan, takut sendirian. Rasa takut adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia. Wal ju'i, dan kelaparan. Bisa jadi satu ketika kita tidak memiliki makanan di rumah. Dalam satu hari bisa jadi ada orang yang tidak memiliki makanan sehingga dia lapar. Atau bisa jadi ketika kita mengikuti program lockdown misalnya, atau karantina wilayah misalnya, pasar-pasar tutup, toko tutup, kita tidak punya makanan, stok makanan habis di rumah, maka seluruh isi rumah, warga rumah lapar, dan ini merupakan bagian dari musibah yang diberikan oleh Allah, tapi di dunia. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Kadang harta berlimpah, kita menyebut alhamdulillah. Ketika harta kurang, inna lillahi. Padahal berkurangnya atau bertambahnya harta itu bukan merupakan pembeda antara kalau banyak harta berarti nikmat, lalu kalau berkurang harta berarti azab. Bukan, ini semua adalah ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, kadang kita mendapatkan Robbi akraman ketika kita mendapatkan banyak nikmat. Dan ketika kita juga sering menyebut Robbi ahanan, engkau telah menghinakan kami ketika kita kekurangan harta.
فَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ketika dapat nikmat yang banyak, kita menyebut Rabbi akraman. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Ketika kita kekurangan harta, kita menyebut, ya Rabb, engkau telah menghinakan kami. Kalla balla tukrimunal yatim. Enggak. Bukan itu. Ketika kamu banyak harta, Allah kasih nikmat. Ketika kamu sedikit harta, Allah kasih siksa. Bukan. Kalla bal tukrimunal yatim. Kemuliaan dan kehinaan seseorang bukan karena sedikit banyaknya harta, tetapi karena kita memperhatikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Wa naqsim minal amwal adalah musibah ketika kita ada di dunia. Wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Kadang orang yang kita cintai meninggalkan kita. Wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang kita cintai meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang terkena virus corona, ada yang wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurangnya jiwa di antara kita adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk watsamarat, berkurangnya buah-buahan, gagal panen. Saudara-saudara kita, Pak Tani, gagal panen. Padi dimakan wereng, hama belalang, macam-macam. Sehingga padi tidak panen, buah-buahan tidak banyak panen. Dukuh yang mestinya musim dukuh menjadi cuma sedikit. Itu semua adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, apabila kita menyikapinya dengan sebaik-baiknya sikap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ merupakan sumber pahala. Maka Allah ngasih tahu, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sehingga musibah-musibah itu justru menjadi pahala. Sebaliknya kalau musibah itu kemudian kita sikapi dengan berlebihan, tidak bersabar, maka yang akan terjadi adalah kita malah menjadi berdosa. Sudah terkena susah, sudah terkena sulit, berdosa. Oleh karena itu, musibah di dunia ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya sikap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Sabar. Nerimo ing pandum, sambil kita terus berupaya, kita berikhtiar untuk menyelesaikan segala permasalahan ini. Musibah yang kedua adalah musibah akhirat. Musibah akhirat akibatnya sangat dahsyat. Dan ini kelak akan kita terima di akhirat. Kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau musibah dunia, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita terus berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah. Buahnya adalah pahala. Tapi ketika musibah yang bersifat dunia itu, kita salah bersikap, kita tidak sabar, kita tidak berikhtiar, kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malah mencari penyelesaiannya dengan cara-cara yang batil, maka yang akan terjadi adalah musibah akhirat. Putusnya silaturahim gara-gara virus corona. Tidak mau beribadah gara-gara musibah. Itu menjadi musibah akhirat. Dan ini akan dahsyat. Apalagi ketika kita mendapatkan musibah itu, lalu kita minta pertolongan kepada selain Allah. Kita cari dukun dan seterusnya. Maka, na'udzubillah min dzalik. Ini musibah akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menerima musibah ini dengan sebaik-baiknya penerimaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menyikapi musibah ini dengan sebaik-baiknya sikap. Apa sebaik-baiknya sikap? Kita sabar, kita ikhtiar, kita tawakal. Insya Allah hasilnya akan indah di kemudian hari.
Terima kasih. Billahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.